Film terbaru DC Extended Universe, DCU, berjudul Black Adam dibantai kritikus film. Tapi dicintai 90% audiens dan membuat film ini sukses meraup keuntungan menempati tahta box office di seluruh dunia. Alasan banyak kritikus film mengkritik film tersebut lantaran gagal menyuguhkan kisah sang antihero dengan plot yang memukau. Di laman agregator Rotten Tomatoes, Sabtu 22 Oktober, Black Adam mendapat skor 39% untuk Tomatometer. Sebagian besar catatan kritikus untuk film ini tertuju pada penulisan skenario yang dinilai terlalu lemah. Namun untuk penilaian audiens, film ini memiliki skor 90%. Mark Kennedy dari Associated Press mengatakan bahwa plot yang disusun tim penulis begitu mengecewakan dan begitu jomplang dengan eksekusi departemen lainnya. Sutradara Jaume Collet-Serra dan tim desain melakukan pekerjaan dengan baik di setiap departemen, tetapi dikecewakan oleh lemahnya skenario yang berpindah dari satu adegan kekerasan ke adegan lain seperti video game, tulis Mark Kennedy. Dalam ulasan untuk The Jewish Chronicle, kritikus Linda Mark juga mengomentari premis berbelit yang diusung Black Adam. Aspek buruk itu diperparah dengan hasil efek CGI yang dinilai mengerikan. Dikecewakan oleh premis berbelit dan beberapa hasil CGI yang mengerikan, kata Linda March, Rabu 19 Oktober. Ini bukan film DCU yang dibintangi Dwayne Johnson yang kebanyakan dari kita harapkan, tulisnya. Sementara itu, aspek teknis juga disoroti oleh Phil Pirello dalam ulasan yang dirilis Save Club. Ia mengkritik efek slow motion yang dipakai terlalu banyak di sepanjang cerita. Pirello juga menilai penulis gagal menggambarkan dunia Ted Adam, Dwayne Johnson, dan kehendak secara proporsional. Akibatnya, Black Adam menjadi film yang terlalu banyak memberi informasi tanpa meninggalkan emosi mendalam. Film yang penuh dengan adegan slow motion dan pembangunan dunia yang digarap secara berlebihan sehingga memberikan lebih banyak informasi dibanding emosi, tulis Phil Pirello di Ave Club pada Rabu 19 Oktober. Kritik pedas juga diungkapkan Rafer Guzman kala menulis ulasan di Newsday. Menurutnya, Black Adam hanya menjadi satu film DCU lain yang gagal menunjukkan kualitasnya. Titik rendah lainnya dari waralaba Warner DC, tulis Rafer Guzman dari Newsday. Jordan Hoffman dari Vanity Fair juga menilai Black Adam tidak memberikan pengalaman yang berkesan. Namun, ia mengapresiasi bagaimana sutradara menyelipkan situasi politik di Timur Tengah lewat penggambaran kehendak. Tidak banyak yang bisa dibanggakan dari Black Adam setelah Anda meninggalkan bioskop, kecuali agak kagum dengan bagaimana cerita itu menyoroti situasi politik di Timur Tengah, kata Jordan Hoffman. Meski demikian, masih ada sejumlah kritikus yang memberi komentar positif terhadap film Black Adam. Salah satunya kritikus film dari Empire Magazine, Helen O'Hara, yang menilai film garapan Collet-Serra itu tetap menghibur meski berantakan di sejumlah lini. Dwayne Johnson dan Collet-Serra mencoba memasukkan film keluarga dengan protagonis yang langsung membunuh orang. Hasilnya memang agak berantakan, tetapi secara umum tetap menghibur, kata Helen O'Hara. Kritikus film Peter De Brugge dari Variety juga mengapresiasi rilisan terbaru DCU tersebut, terutama pesona Dwayne Johnson sebagai pemeran Black Adam. Tidak semua penjahat DC layak mendapat film solo, tetapi ketika Anda memiliki pesona bintang berskala Dwayne Johnson, penonton cenderung menghargai dari mana karakter itu berasal, tulis De Brugge. Black Adam merupakan film terbaru yang menjadi bagian dari semesta DC Extended Universe, DCU. Film ini mengisahkan Ted Adam, seorang Buddha asal kehendak yang mendapat kekuatan super dari Dewa Mesir. Film ini digarap berdasarkan karakter dari komik DC yang pertama kali muncul dalam komik The Marvel Family Volume 1 terbitan Desember 1945. Karakter ini diciptakan Otto Binder dan Beck. Jaume Collet-Serra digunakan sebagai sutradara, dengan naskah yang ditulis Adam Steichel, Rory Haynes, dan Sohrab Noshirvani. Dwayne Johnson juga bergabung sebagai salah satu produser, bersama dengan Beau Flynn, Hiram Garcia,
dan Dani Garcia. Meski dibantai kritikus, film Black Adam berhasil duduki tahta box office global, mencapai 2,2 triliun. Black Adam menduduki tahta tertinggi dalam box office Amerika Utara pada pekan debut penayangannya. Film yang dibintangi Dwayne Johnson ini meraup 67 juta US$ atau setara 1,4 triliun di bioskop-bioskop Amerika Utara. Performa Black Adam secara internasional lebih bersinar lagi. Film tersebut berhasil mengantongi 73 juta US$ atau kalau dirupiahkan sekitar 1,141 triliun dari 76 negara. Sehingga total pendapatan Black Adam pada pekan pertama penayangannya mencapai 140 juta US$ atau 2,18 triliun secara global. Sebagai spin-off, ini adalah pembukaan yang kuat, kata David E. Gross dari konsultan film Franchise Entertainment Research, seperti dikutip dari Variety. Minggu 23 Oktober. Black Adam seharusnya berhasil di luar negeri dan mendapatkan untung secara nyaman, lanjutnya. Film Black Adam juga berada di urutan pertama di sebagian besar pasar internasional. Pembukaan film ini juga dinilai lebih tinggi 27% di atas Shazam. Tulis di ID lain dalam siaran tersebut. Terlepas dari kritikan yang diperoleh, Black Adam, film ini justru banyak ditonton oleh keluarga. Misalnya, di Australia yang mengalami lonjakan 90% dari Jumat, 21 Oktober 2022, hingga Sabtu, 22 Oktober 2022. Diikuti Korea yang naik 98% dan Prancis naik 67%. Penonton juga telah memberikan nilai 90% di Rotten Tomatoes, yang membuat Black Adam jadi salah satu film terbaik untuk DCU dalam satu dekade. Film ini juga tampil sangat baik di pasar di mana DC unggul, termasuk Asia Latin dan sebagian Asia Tenggara. Di IMAX, Black Adam menghasilkan 10,8 juta dolar atau 168 miliar rupiah secara global, termasuk 4,5 juta dolar atau 70,1 miliar rupiah dari 343 layar luar negeri. Ada 2 akhir pekan yang cerah di depan untuk Black Adam sebelum Black Panther. Wakanda Forever dirilis pada November 2022 mendatang.